video singkat ini saya akan menjelaskan nih hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta mengapa ilmu menjadi pisau analisis penting bagi dunia pendidikan. Baik, filsafat ilmu menguasai dan memperkuat ilmu pendidikan. Seperti yang kita ketahui, filsafat ilmu ini berperan sebagai pengawas kritis terhadap ilmu pendidikan. Dan ekstensinya, filsafat ilmu ini memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar berdiri sebagai ilmu, bukan hanya sekedar kumpulan pengalaman praktis. Keilmiahannya, filsafat ilmu ini juga menguji metode penelitian pendidikan, apakah sudah objektif dan sistematis dan dapat diuji secara empiris. Nilai-nilai filsafat ilmu ini juga menjaga agar pendidikan tidak hanya teknis, tapi juga humanis. Contohnya, pendekatan aksiologi memastikan pendidikan mengembangkan karakter, bukan hanya kognisi. Jadi, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa terjebak pada rutinitas tanpa landasan berpikir yang dalam. Jadi seperti itu. Lalu, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi dia sama. Sebaliknya juga, pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan sebagai laboratorium berpikir ketika seorang guru merancang pembelajaran berbasis masalah. Ia sedang mempraktikkan epistemologi itu. Bagaimana sih siswa tahu sesuatu? Pengalaman ini memperkaya teori filsafat ilmu. Pendidikan kritis dan reflektif, semakin banyak praktik pendidikan yang menuntut analisis ontologis. Apa hakikat materi belajar? Tanda tanya. Dan epistemologis, untuk apa sih belajar? Dan filsafat ilmu akan terus berkembang karena selalu diuji konteks nyatanya. Dengan kata lain, filsafat ilmu ini memberi pondasi pendidikan, memberi umpan balik hidup untuk menguji dan menyempurnakan pondasi tersebut. Kondisi pendidikan tersebut. Nah, filsafat ilmu ini sebagai pisau analisis seperti saya jelaskan tadi. Mengapa disebut pisau analisis? Karena ia membedah 3 dimensi, yaitu ontologi atau ya pendidikan. Apakah murid itu objek yang harus diisi ilmu atau subjek yang aktif membangun pengetahuan? Lalu muncul tanda tanya. Jawabannya, mengubah seluruh desain kurikulum. 2. Epistemologi, bagaimana sih caranya mengetahui dalam pendidikan? Contohnya seperti ini. Apakah cukup dengan hafalan atau perlu diskusi, proyek, atau metode pembelajaran? Yang ketiga, aksiologi, nilai apa yang harus diwujudkan? Contohnya seperti ini juga. Apakah tujuan pendidikan mencetak pekerja terampil atau manusia berkarakter? Keputusan ini lahir dari refleksi aksiologi. Dengan tiga pisau ini, persoalan seperti kesenjangan mutu kurikulum yang overload atau resistensi siswa bisa dibedah secara sistematis, bukan hanya di atas secara teknis. Contoh konkretnya seperti ini. Saya ambil contoh sederhananya penerapan kurikulum merdeka nih di Indonesia. Kan sekarang gitu, ada analisis ontologisnya. Apa hakikat belajar kurikulum merdeka? Menggeser jawaban dari transfer pengetahuan menjadi pengembangan kompetensi sesuai potensi siswa. Analisis epistemologi ini pengetahuan diperoleh melalui proyek dan eksplorasi cara guru mengajar dan menilai. Analisis aksiologi juga yang menekankan adalah kemerdekaan berpikir gotong royong dan kreativitas lahir dari anak-anak sekarang. Jadi tanpa pisau filsafat ilmu, kurikulum merdeka bisa hanya tampak sebagai ganti modul. Dengan pisau itu kita paham nih mengapa perubahan tersebut mendasar dan bermakna. Jadi begitu. Ini kesimpulannya lah tepatnya ya. Filsafat ilmu ini memberikan pondasi metode dan nilai bagi pendidikan. Pendidikan yang reflektif dan bermakna, menguji sekaligus mengembangkan filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah pisau ontologi, epistemologi, aksiologi untuk membedah masalah pendidikan secara utuh dan bertahap dan jelas. Saya yakinkan untuk guru atau dosen yang sadar filsafat akan berbeda dalam memaknai setiap kegagalan dan keberhasilan di kelas. Terima kasih, salam sukses dan